Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Saprem Detektor. Pemerintah Zionis Israel rupanya kembali mengancam akan mengusir 2,2 juta rakyat Gaza Palestina. Israel sebelumnya juga sempat mengungkapkan terkait rencana pengusiran 2,2 juta rakyat Gaza Palestina. Hal ini diungkapkan oleh dua menteri Israel. Tapi rupanya dua menteri Israel ini kembali mempertegas niatannya atau rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu ini untuk mengusir warga Palestina. Hari ini teman-teman kita bakal mengupas dua artikel yang berbeda. Yang pertama itu di portal media, di artikelnya yang berjudul Indonesia protes keras pernyataan Israel ingin usir warga Palestina dari Gaza. Dan yang kedua kita juga dapat kabar buruk. Ya, setelah semalam kita mengungkapkan bahwa Israel berencana untuk menggempur Rafah. Ternyata hari ini beberapa jam yang lalu Israel rupanya telah melakukan sebuah pembantaian yang hampir menewaskan 100 orang di sebuah taman kanak-kanak yang dijadikan perlindungan. Informasi ini kita dapat teman-teman dari Detik News di artikelnya yang berjudul Keji Israel bombardir gedung TK di Gaza, 92 warga gugur. Oke, kita bakal tes dulu. Ini yang pertama, cek dulu, mohon maaf, artikel yang pertama. Oke, kita bakal cek dulu artikel pertama yaitu dari portal media. Indonesia protes keras pernyataan Israel ingin usir warga Palestina dari Gaza. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk dan menolak keras pernyataan dua menteri Israel di Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengusulkan pengusiran warga Palestina dari Gaza. Kedua menteri itu juga mengusulkan dimulainya pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza. Pernyataan tersebut sangat provokatif, berlawanan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak bangsa Palestina, ungkap pernyataan resmi Kemenlu RI. Masyarakat internasional harus mencegah pernyataan tersebut menjadi sebuah kenyataan, sambungnya. Sebelumnya, Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir telah menyuarakan pemindahan warga Palestina untuk dimukimkan di luar Gaza. Amerika Serikat AS menyebut seruan tersebut sebagai retorika yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan pihak Israel menimbulkan kekhawatiran di dunia Arab bahwa mereka ingin mengusir warga Palestina. Selain itu, seruan tersebut juga mengingatkan kembali mengenai pengusiran massal warga Palestina saat pendirian negara Israel di tahun 1948. Smotrich, tokoh senior dalam koalisi sayap kanan Israel, menyuruhkan agar warga Palestina pergi 100% dari Gaza. Sementara menurut Ben-Gvir, perang di Gaza memberikan kesempatan untuk mendorong migrasi penduduk Gaza. Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab. Kami telah diberitahu berulang kali dan secara konsisten oleh pemerintah Israel termasuk oleh Perdana Menteri bahwa kenyataan seperti itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel, kata Kemenlu. Ya teman-teman, kita di sini sangat sepakat dengan keputusan Kementerian Luar Negeri RI yang mengutuk dan juga menolak kembali untuk kesekian kalinya pemerintah Indonesia menolak usulan atau rencana Israel yang ingin mengusir 2,2 juta warga Palestina dari jalur Gaza. Dan selanjutnya, ini informasi yang cukup menyedihkan, teman-teman. Ya, ini mimpi buruk, salah satu tragedi kemanusiaan di mana taman kanak-kanak yang dijadikan pengungsian, dijadikan shelter pelindung, ya ini dibombardir oleh Israel. Informasi ini kita rilis atau kita dapat dari Detik News di artikelnya yang berjudul Keji Israel membombardir gedung TK di Gaza, 92 warga Palestina gugur. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan setidaknya 92 warga Palestina gugur akibat serangan Israel semalam. Serangan itu terjadi di Rafah, termasuk di sebuah taman kanak-kanak yang dijadikan tempat berlindung para pengungsi. Dilansir Al Jazeera, Minggu 4 Februari 2024, para pelayat berkumpul di luar rumah sakit setempat pada pagi hari untuk mendoakan para korban setelah semalam terjadi kerusakan parah dan kematian. Anak-anak baru saja tidur dan tiba-tiba terjadi pengeboman.
Salah satu anak saya juga meninggal, sementara 3 lainnya berhasil melarikan diri, kata warga yang bernama Ahmad Basam Al-Jamal kepada kantor berita AFP. Kekhawatiran atas potensi serangan darat Israel ke kota perbatasan selatan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Wilayah selatan Gaza kini menjadi tempat ratusan ribu orang mengungsi dan wilayah lain di Gaza akibat perang. Perang di Gaza pecah sejak 7 Oktober 2023. Israel mendeklarasikan perang usai Hamas melakukan serangan yang menewaskan sekitar 1.200 orang di wilayahnya. Sementara militer Israel ke Gaza telah menyebabkan lebih dari 27.000 orang tewas, di mana mayoritas merupakan anak-anak dan wanita. Kini penduduk Gaza pun menghadapi kelaparan karena perang. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak 2 artikel. Yang pertama terkait rencana Israel yang kembali mengutarakan niatnya untuk mengusir 2,2 juta warga Palestina yang mendiami Gaza. Dan kedua adalah terkait serangan brutal Israel ke perbatasan Rafah, yang sebetulnya Rafah ini dijaga secara tidak langsung oleh militer Mesir. Tapi luar biasanya Israel, nekatnya Israel memang sudah gila sampai berani menantang Mesir, menantang negara yang salah satunya ini kekuatan militernya itu hanya terpaut dua ranking ya, 2 peringkat dari Indonesia. Kalau Indonesia ini peringkat 13, Mesir ini peringkat 15, sedangkan Israel di sini hanya menduduki peringkat ke-17. Jadi rupanya perang regional, perang besar akhir zaman itu sudah sangat-sangat dekat, dan maka bersiaplah buat teman-teman semua, baik yang percaya, baik juga yang tidak ya, itu terserah buat teman-teman semua. Tapi yang jelas bagi keyakinan umat muslim ya, keyakinan umat muslim, kita harus meyakini bahwa perang akhir zaman akan terjadi, dan di mana nanti akan hanya ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan Dajjal ya, dan satu lagi yaitu kekuatan umat muslim yang nanti dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Kita bakal lanjut di update-update menarik lainnya terkait konflik Gaza ya, terkait penyerangan Israel ke Rafah di Supreme Detector. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.